Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jemaah salat subuh, Bapak Ibu saudara sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Allah telah memudahkan kita sehingga kita duduk dalam suatu majelis yang mulia, yakni majelis ilmu. Semoga Allah senantiasa menambahkan kebaikan kepada kita. Terkadang orang menganggap rezeki itu adalah hanya harta atau duit semata. Akan tetapi rezeki itu banyak. Ada rezeki kesehatan, ada rezeki kelapangan, ada rezeki kita duduk dalam suasana majelis ilmu seperti ini juga rezeki. Jadi banyak kita diletakkan dalam suasana kebaikan, itu rezeki. Kita mudah untuk berzikir, itu rezeki. Kita dimudahkan untuk baca Quran, itu rezeki. Dan rezeki yang paling besar adalah ketika kita dimasukkan ke dalam surga. Maka itu target daripada seorang muslim, bagaimana dia bisa dimasukkan ke dalam surga. Pada kesempatan subuh ini kita akan berbicara tentang isti'anah, yakni meminta pertolongan kepada Allah. Puncak daripada keimanan seorang muslim itu, yakni ketika ada masalah dia langsung meminta kepada Allah. Dia meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hambaku, kata Allah, bertanya tentang aku, maka katakan aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan mengabulkan permintaan hambaku ketika berdoa, ketika dia mau berdoa. Ini disebutkan bahwa puncak daripada keimanan seorang muslim itu dia senantiasa menjaga hubungan baik kepada Allah, yakni banyak berdoa kepada Allah. Apakah dilarang minta doakan kepada orang lain? Tidak dilarang, namun ada rinciannya. Kalau minta doakan kepada orang yang hidup dan hadir, maka tidak mengapa kita minta doa kepada beliau. Doakan ulun gurulah, mudah-mudahan rezeki ulun ini lancar, usaha ulun ini bagus, sukses dan lain sebagainya, maka tidak mengapa. Akan tetapi yang baik itu kita sering-sering berdoa kepada Allah. Namun ketika kita meminta doa, berdoa kepada orang yang hidup namun tidak hadir, atau juga meminta doa kepada orang yang meninggal dunia, maka ini dilarang. Jadi maksudnya yang hidup tidak hadir, ketika ada masalah kita menyebut-nyebut nama si jin misalnya, maka ini tidak boleh. Atau juga meminta kepada orang yang meninggal dunia, padahal yang meninggal itu juga menghajatkan doa orang yang hidup. Istaghfiru li akhikum fa innahu al-ana. Mintakan ampun, kata Rasulullah SAW, terhadap Allah pada saudaramu ini karena pada saat ini dia sedang ditanya. Maksudnya bahwasanya kita mendoakan saudara kita yang telah meninggal dunia. Itu yang dibenarkan. Namun tidak ada dalil yang menjelaskan bahwa orang yang meninggal itu memintakan ampun kepada kita. Nah, ini dijelaskan, maka penting isti'anah. Jadi isti'anah ini meminta pertolongan kepada Allah. Jadi biasakan kita sering berdoa. Berdoa itu juga sebuah ibadah. Ketika kita berdoa mengangkat tangan meminta kepada Allah, maka itu adalah sebuah ibadah. Ketika itu bernilai sebuah ibadah, maka ianya akan menjadi pahala atau kebaikan. Ketika seorang itu berdoa kepada Allah, semakin dia berdoa kepada Allah, semakin dia meminta kepada Allah, Allah sangat senang kepada hamba itu. Nabi Yunus ketika dimakan ikan di dalam perut ikan, Nabi Yunus berdoa kepada Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tidak ada Rabb selain Engkau, wahai Allah, maha suci Engkau, sesungguhnya aku ini termasuk orang yang menzalimi diriku sendiri, orang yang zalim. Maka apa kata Allah? Falaula kana minal musabbihin bisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Kalaulah dia bukan termasuk orang yang senantiasa bertasbih memuji aku, kata Allah,
bisa dengan memuji Allah, bertasbih juga bisa dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah, maka aku akan tetapkan dia di dalam perut ikan itu, kata Allah, sampai hari berbangkit, jadi pada sampai hari kiamat. Nah, ini menandakan bahwa kenalkan diri kita itu di langit. Biasakan mengenalkan diri di langit. Dengan cara apa mengenalkan diri di langit? Salah satunya adalah dengan banyak berdoa kepada Allah. Ta'arraf ilallahi firraha ya'rifka fisidda. Jadi kenalkan diri kita kepada Allah di waktu lapang, baik dengan berdoa, baik dengan bertasbih memuji Allah, baik dengan membaca Al-Quran dan kebaikan-kebaikan lainnya. Kenalkan diri kita di langit. Kenalkan diri kita kepada Allah di waktu lapang, ya'rifka fisidda. Allah akan mendengar permohonan kita ketika kita di waktu sempit. Jadi Allah akan dengar permintaan kita di waktu kita sempit. Jadi ini penting sekali, harus ada ditanamkan pada diri setiap seorang muslim bahwa ia senantiasa meminta pertolongan kepada Allah. Semakin kita meminta kepada Allah, semakin senang. Kalau kita meminta kepada manusia, satu kali mungkin orang bisa senyum kepada kita. Datang dua kali misalnya berutang duit, mungkin orang menjulung jiwa, tapi wallahu alam hanya mungkin sedikit berotnya. Yang ketiga kali mungkin bisa ditutupi orang lawang gitu. Nah, ini maksudnya kepada manusia. Manusia itu bisa memberi, bisa juga tidak memberi. Manusia itu bisa ridho, bisa juga tidak ridho. Akan tetapi Allah itu semakin kita minta, Allah itu semakin senang kepada hamba. Semakin kita meminta, Allah itu semakin mencintai seorang hamba itu, semakin kenal dengan hamba itu. Maksud semakin kenal itu karena kita senantiasa banyak berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dalam kesempitan, Allah tahu ini hambaku yang sering berdoa kepadaku. Jadi kenalkan diri kita di langit. Nah, ini dimaksud dengan isti'anah, yakni meminta tolong kepada Allah, yakni meminta pertolongan kepadanya, adalah sebuah syariat yang wajib bagi seorang muslim dan muslimah. Pentingnya kedudukan isti'anah hingga Allah pun mewajibkan untuk menyatakan minimal 17 kali di dalam sehari kita mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa dalilul isti'anah qauluhu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi dalil daripada isti'anah, kita meminta kepada Allah, kepada Engkau kami menyembah, kepada Engkau kami memohon pertolongan. Wa fil hadisi idza sta'anta fasta'in billah. Rasul mengajarkan apabila engkau meminta kepada Abdullah bin Abbas ketika beliau masih kecil, ya ulam, wahai anak, apabila engkau meminta, fa idza sta'anta fasta'in billah. Jadi apabila engkau meminta, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini sebuah dalil yang diajarkan oleh Rasulullah SAW agar kita membiasakan diri meminta kepada Allah. Jadi meminta pertolongan kepada Allah. Jangan ada masalah larinya kepada dukun. Jangan ada masalah larinya kepada perkara-perkara maksiat, menenangkan dirinya, makan obat-obatan yang terlarang atau narkotika dan lain sebagainya. Itu bukan menyelesaikan masalah, justru menambah masalah. Jadi bukan menyelesaikan tapi menambah daripada masalah. Maka menyelesaikan masalah, ketika ada masalah maka kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dekati Allah. Banyak berdoa kepada Allah, banyak menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini lemah. Berapa banyak permasalahan, problem di dalam kehidupan itu terselesaikan dengan meminta pertolongan kepada Allah. Jadi berapa banyak masalah-masalah yang ada pada diri kita itu terselesaikan dengan banyak berdoa kepada Allah. Para nabi-nabi pun banyak berdoa kepada Allah. Mereka meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini disebutkan bahwasanya Nabi Ayub ketika sakit beliau berdoa, Rabbi inni massanyad dur wa anta arhamur rahimin. Nah, kata Nabi Yusuf, wahai Allah, aku sakit dan Engkau yang maha menyembuhkan, dan Engkau maha pengasih, arhamur rahimin, Engkau maha pengasih dan maha penyayang. Nah, ini disebutkan bahwasanya ketika itu Allah menyembuhkan penyakit daripada Nabi Ayub. Jadi penyakit yang bertahun-tahun sakit beliau, dan dengan berdoa, banyak berdoa kepada Allah, Allah kabulkan daripada doa Nabi Ayub. Nabi Zakaria beliau meminta keturunan kepada Allah,
itu berdoa di waktu ketika beliau kawin sampai beliau sudah tua, baru Allah kabulkan doa daripada Nabi Zakaria. Yang diberikan anak langsung diberikan nama oleh Allah namanya adalah Yahya. Jadi Yahya dijadikan juga tidak hanya anak beliau, tapi Allah angkat juga Yahya itu sebagai seorang nabi. Jadi Allah angkat sebagai seorang nabi. Namun kita ini terkadang kalau berdoa ini ingin melihat hasil di dalam doa kita. Maka tugas kita berdoa saja kepada Allah. Tugas kita meminta tolong kepada Allah. Jangan melihat hasil daripada doa kita. Karena kalau melihat hasil daripada doa kita, kita nanti akan malas berdoa karena doa kita belum dikabulkan oleh Allah. Padahal Allah sudah mengabulkan doa kita, namun dengan cara Allah. Bisa Allah berikan kesehatan kepada kita daripada sebab doa kita itu. Bisa Allah mudahkan kita duduk dalam majelis ilmu seperti ini karena berkat doa kita. Nah, ini jangan melihat hasil ketika kita berdoa. Jadi berapa banyak penyelesaian problem kehidupan mungkin pian juga merasakan ketika pian berdoa Allah mudahkan daripada urusan pian. Nah, ini kekuatan doa itu adalah luar biasa. Maka ketika ada masalah itu yang pertama kali kita jaga hubungan baik dengan Allah, yakni dengan berdoa. Jadi bukan berdoa itu terakhir tidak. Akan tapi berdoa itu ketika ada masalah di awal langsung doa kepada Allah. Jaga hubungan baik kepada Allah. Kenapa kita berdoa? Karena kita ini makhluk yang lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia ini diciptakan kata Allah dalam keadaan lemah. Sebagaimana surah An-Nisa ayat 28. Dan juga manusia ini diciptakan dalam keadaan berkeluh kesah. Artinya apa? Bahwa dia senantiasa kadang mengeluh ketika diuji oleh Allah dengan penyakit dan lain sebagainya, dengan masalah, dengan problem dan lain sebagainya. Allah tidak akan memberikan suatu masalah atau ujian itu di luar kesanggupan kita. Pasti itu sesuai dengan kesanggupan kita. Masalah apapun yang ada pada diri kita, itu Allah berikan ujian agar untuk menghapuskan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kita. Jadi bukan gratisan. Allah berikan masalah kepada kita adalah untuk pengampunan dosa-dosa kita. Dan ingat sekali lagi, Allah tidak akan memberikan masalah problem dalam kehidupan kita, akan tetapi sesuai dengan kesanggupan kita. Ada orang diuji dengan seperti ini, seperti itu. Tapi Allah hadapkan dengan mata kita bahwasanya ada lagi orang yang lebih susah daripada kita. Kita mungkin sakit batis berjalan, ada orang yang lebih lagi daripada kita susah berjalan, Pak. Nah, ini maksudnya jangan kita mengeluh atau terlalu mengeluh terhadap apa yang Allah uji kepada kita. Namun ambil kebaikannya bahwasanya di balik masalah itu ada keampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka karenanya disyariatkan memperbanyak ucapan yang menunjukkan ketidakberdayaan kita kepada Allah. Dan doa itu juga akan menghilangkan kesombongan-kesombongan yang ada pada diri kita. Karena kita merasa lemah dan menjaga hubungan baik dengan Allah dengan berdoa. Namun ketika kita tidak berdoa kepada Allah, maka kita akan digolongkan kepada orang yang sombong. Orang yang sombong merasa dirinya mampu untuk menyelesaikan daripada masalah tanpa menghadirkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini maksudnya kita memperbanyak ucapan yang menunjukkan ketidakberdayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada Abdullah bin Qais, sebagaimana riwayat daripada Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya Abdullah bin Qais, wahai Abdullah bin Qais, kata Nabi SAW, qul, katakanlah wahai Abdullah, la haula wa la quwwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Fa innaha kanzun min kunuzil jannah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena ucapan itu adalah satu daripada perbendaharaan surga. Jadi ini juga menunjukkan bahwa ketidakberdayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita banyak mengucapkan la haula wa la quwwata illa billah. Ketika seorang hendak melakukan sesuatu, maka sangat dianjurkan untuk memulai sesuatu itu dengan mengucapkan bismillah. Dia menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Dia meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang dia lakukan itu ada keberkahan di dalam kehidupannya.
Jadi dia mengucapkan bismillah. Bagaimana riwayat yang masyhur yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Umair bin Abi Salamah, Nabi SAW mengajarkannya, ulang samillah, wahai anak, ketika mau makan maka ucapkanlah bismillah. Atau kata Imam Nawawi, boleh dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Jadi makna bismillah itu bisa juga berarti, kata beliau, dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini diajarkan agar kita senantiasa menjaga hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala. 24 jam dalam keseharian yang kita lakukan, bagaimana di situ bernilai daripada ibadah. Di situ ada sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita lakukan. Dari sejak bangun tidur sampai tidur lagi, kita senantiasa mengikuti petunjuk yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Ketika hendak guring, kita mengucapkan bismika Allahumma amutu wa ahya. Jadi menyebut nama Allah. Nah, ini disebutkan agar kita senantiasa menjaga hubungan baik dengan Allah. Ketika bangun tidur juga diajarkan doanya. Ketika masuk WC juga diajarkan doanya. Ketika masuk masjid diajarkan doanya. Ketika turun daripada rumah diajarkan daripada doanya. Kenapa diajarkan seperti itu? Agar kita senantiasa menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak lepas hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini disebutkan juga ketika kita naik kendaraan. Wa qala arka'u bismillah wa qala arka'u fiha bismillah majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Dan ingatlah ketika Nuh berkata, naiklah kamu sekalian dalam keadaan dengan menyebut nama Allah, bismillah, di waktu berlayar maupun di waktu berlabuh. Sesungguhnya Tuhanku benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalam surah Hud ayat 41. Maka dalam hadis Jabir yang panjang, hadis yang mengisahkan kendaraan ontanya, disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, summa qala, kemudian ucapkanlah, kata Nabi, summa qala li irkab bismillah. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, kata Jabir bin Abdullah, naiklah kendaraan untamu dengan mengucapkan bismillah, dengan menyebut daripada nama Allah Subhanahu wa taala. Ini juga bentuk daripada isti'anah. Jadi meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga diajarkan ketika kita ketika kita keluar daripada rumah kita. Jadi keluar daripada rumah kita membaca bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Kita menyebut nama Allah dan bertawakal kepada Allah. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Ini menandakan juga doa-doa yang diajarkan kita senantiasa berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan bismillah dan juga dengan bertawakal kepada Allah. Maka ketika kita berdoa seperti itu, maka dikatakan kepadanya, kata Nabi SAW, kamu diberi petunjuk, kamu dicukupi kebutuhanmu dan dilindungi. Seketika itu syaitan pun menjauh daripadanya. Lalu salah satu syaitan berkata kepada teman-temannya, kaifa laka bi rajulin qad hudiya wa kufiya wa ukhiya. Bagaimana, kata syaitan kepada kawan-kawannya, bagaimana mungkin kalian bisa mengganggu orang yang telah diberikan petunjuk, dicukupi dan dilindungi oleh Allah, sebagaimana riwayat daripada Imam Abu Daud. Ini menandakan bahwasanya syaitan itu musuh yang tidak terlihat. Namun Allah dan Rasulnya mengajarkan kepada kita bagaimana cara kita menghadapi syaitan. Dan syaitan itu dikatakan oleh Allah, innahu aduwwum mubin. Jadikan dia itu musuh yang nyata bagi kalian. Maksudnya jadikan dia benar-benar musuh. Jangan dijadikan syaitan itu kawan. Jangan dijadikan syaitan itu kawan. Nah, ini Allah ajarkan karena syaitan itu akan menjerumuskan kita, akan mencari kawan-kawannya masuk ke dalam neraka itu sebanyak-banyaknya. Sampai syaitan itu bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia menggoda manusia itu dari kiri, dari kanan, dari muka dan dari belakang. Wala tajidu aktsaruhum lisyakirin, kata syaitan. Engkau tidak akan mendapati kebanyakan daripada mereka itu orang yang bersyukur. Nah, ini syaitan, target syaitan itu kepada kita itu menjadikan teman-teman syaitan itu di dalam neraka itu sebanyak-banyaknya. Nah, itu sumpah syaitan. Dia telah bersumpah untuk bagaimana menggoda manusia itu sebanyak-banyaknya untuk masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Maka jangan dijadikan syaitan itu sebagai kawan, jadikanlah syaitan itu sebagai musuh.
Bagaimana diajarkan Rasulullah SAW, bagaimana cara untuk menghadapi syaitan. Meskipun syaitan itu makhluk yang tidak terlihat oleh kita, namun Rasul mengajarkan bagaimana cara menghadapi orang yang tidak terlihat itu. Maka dengan cara amalan-amalan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita, seperti satru ma baina a'yunil jinni. Kata Nabi SAW bahwa dalam riwayat Imam Tirmidzi, penutup antara mata jin wa aurati bani Adam, dan aurat daripada bani Adam, idza dakhala ahaduhumul khala, apabila dia masuk ke dalam WC, ayyaqula, kemudian apabila dia melepaskan pakaian dan dia mengatakan bismillah, dia menyebut nama Allah, maka syaitan tidak akan dapat melihat aurat daripada bani Adam. Nah, ini disebutkan dengan meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berlindung kepada Allah dari perkara-perkara daripada syaitan. Meskipun kita tidak melihat, tapi Rasul yang memberikan kabar kepada kita bagaimana untuk mengatasi, bagaimana agar bisa terlindung daripada syaitan. Seperti juga disebutkan oleh Rasulullah SAW, jika kita sakit daripada anggota badan kita, maka disyariatkan meletakkan tangan kanannya pada bagian yang sakit itu dengan membaca bismillah dan dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana riwayat daripada Utsman bin Abil As, ia berkata saat ia mengeluhkan rasa sakit yang tak kunjung sembuh, maka kata Nabi SAW, da'i yadaka 'alal ladzina ta'allama minal jasadi. Letakkan tanganmu pada tempat yang sakit di badanmu, kemudian waqul, dan ucapkanlah, kata Nabi SAW, bismillah, bismillah, bismillah salasan. Jadi sebanyak 3 kali. Waqul sab'a marrat, kemudian ucapkan sebanyak 7 kali, kata Rasulullah SAW, a'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa ukhajiru. Aku berlindung kepada Allah dan kekuasaannya daripada keburukan apa yang kurusakan dan kukhawatirkan. Nah, ini menandakan juga hal-hal yang kita beristi'anah. Jadi meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala daripada gangguan syaitan. Ketika seorang masuk rumah dengan mengucapkan salam, kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka syaitan itu tidak akan masuk daripada rumah. Ketika kita tidur dengan mengucapkan bismika Allahumma amut wahya, maka syaitan mengatakan tidak ada tempat bermalam bagi kita. Ketika kita menutup pintu, kita mengucapkan bismillah, maka syaitan tidak akan masuk kepada pintu tersebut. Makanya kata Nabi SAW, apabila ada tempat-tempat yang terbuka daripada rumah kita, mungkin bejana air atau lain sebagainya, maka itu ditutup. Dan ucapkanlah bismillah, kata Rasul. Sesungguhnya syaitan tidak akan bisa membuka tutup itu ketika seorang mengucapkan bismillah. Nah, ini juga hal-hal yang diajarkan Rasulullah SAW, bagaimana upaya kita untuk membuat daripada syaitan itu kecil, syaitan itu terhina. Ketika ada salah seorang sahabat, ketika tunggangan untanya itu terpeleset kakinya, maka dia mengatakan celaka syaitan. Maka kata Rasulullah SAW, jangan engkau ucapkan celaka syaitan. Nanti syaitan itu, kata Rasulullah SAW, akan semakin besar, semakin besar dan semakin sombong syaitan itu, dan berkata, dengan kekuatanku aku jatuhkan dia. Jadi dengan kekuatanku aku jatuhkan dia. Akan tetapi kata Rasulullah SAW, ucapkanlah bismillah, maka ia akan menjadi kecil hingga seperti lalat. Jadi hinakan syaitan dengan sunnah-sunnah Nabi SAW. Jangan kita sampai lalai sehingga syaitan itu merasa sombong, sehingga syaitan itu merasa angkuh. Dan ada seseorang ketika masuk misalnya hutan, dia mengatakan, wahai penunggu hutan ini, jangan ganggu aku, jadi tolong aku. Maka syaitan itu akan makin membesar, dia semakin sombong. Manusia meminta pertolongan kepadaku, kata syaitan. Padahal kita ini lebih mulia daripada syaitan. Kita ini adalah ahsani taqwim, sebaik-baik ciptaan yang Allah ciptakan kepada kita, kepada makhluknya, yakni manusia ini. Kita ini sebaik-baik ciptaan. Kenapa kita meminta kepada syaitan yang hina itu, yang Allah telah jadikan dia sebagai musuh, jangan dijadikan dia sebagai kawan. Nah, ini Bapak Ibu saudara sekalian, hal-hal yang harus kita camkan daripada isti'anah. Jadi sebab itu semakin sempurna di dalam beristi'anah kepada Allah, maka semakin sempurnalah ketauhidannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini penting kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai salah
meminta kepada sesuatu yang dilarang oleh Allah, apalagi masuk kepada ranah-ranah kesyirikan kepada Allah. Kadang Allah telah kabulkan doa kita, Pak. Allah telah kabulkan hajat kita. Misalnya, mudah-mudahan anakku ini lulus sekolah misalnya. Mudahan anakku ini lulus jadi ASN misalnya. Ternyata lulus, Pak. Tapi ternyata syukurnya salah. Manda kelambu di pohon tua itu. Manda kelambu kuning. Aku bahajat bana sudahnya. Bila anak itu lulus sekolah atau lulus ini lulus itu, aku bahajat bana manda kelambu kuning di pohon yang tua itu, pohon bahari. Nah, ini salah rasa syukurnya, Pak. Mestinya rasa syukur kepada Allah ketika Allah kabulkan daripada permintaan kita. Kita letakkan dalam suasana-suasana kebaikan yang benar, rasa syukur itu. Mungkin kita banyak mendekatkan diri kepada Allah misalnya. Atau kita meletakkan diri kita dalam suasana-suasana kebaikan. Atau kita memperbanyak rasa syukur dengan memperbanyak sholat-sholat sunat dan lain sebagainya. Jadi bukan ma'anda kelambu kuning di pohon tua itu. Atau di batu besar misalnya ada kelambu kuning. Bahajat mana sudahnya. Bila anak lulus ini, bila anak garing baik daripada garing, bahajat mana. Nah, ini salah di dalam hal daripada meletakkan daripada rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini penting beristi'anah ini adalah ketauhidan yang sempurna ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu saudara sekalian, mungkin ini saja yang bisa ulun sampaikan. Mudah-mudahan Allah menambahkan kebaikan kepada kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.